Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu annaka ya Muhammad ballaghtar risalah wa addaital amanah wa kasyaftal ghammah wa nasahtal ummah wa laqad jahadta fi sabilillahi bihaqqil jihad. Shalla alaika Allah ya ilmal huda. Allahumma salli wa sallim wa barik alaik. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Barakah rahimakumullah. Alhamdulillah, subuh kali ini tepat tanggal 8 Zulqa'dah. Kita masih diberikan kesehatan, masih dipanjangkan umur, dapat melaksanakan salat subuh berjamaah, dan insyaallah menjelang masuk waktu syuruk kita isi dengan kajian rutin yang pada pekan keempat ini kita kaji dengan tafsir Al-Quranul Karim. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah di bulan Zulqa'dah, artinya bulan Syawal sudah lewat, hari raya Idul Fitri pun dah lewat, tapi kue raya masih banyak, Bu. Masih ada biasanya. Idul Adha baru habis. Baju raya pun dah banyak dipakai sehari-hari. Kalau dulu baju raya tu Pak, pas raya tu aja keluarnya. Nanti selesai raya disimpan lagi biasanya. Idul Adha lagi dipakai. Begitu dulu waktu kami kecil-kecil. Kalau kini selesai raya dipakailah baju hari raya tu setiap hari jadi baju main. Tapi tahun depan kayaknya tidak perlu beli baju raya nampaknya, Bu. Tahun politik banyak yang ngasih baju tahun depan. Ada yang merah, kuning, hijau, putih. Besok Pak pakai nama hari raya besok. Tapi tidak bisa pakai solat. Pakai untuk jalan-jalan bisalah, untuk silaturahmi. Kalau pakai solat nanti ragu jamaah yang di belakang. Baru kan ngangkat takbir coblos nomor 2. Itu kan kacau jamaah belakang baca tu. Maka alhamdulillah, ini tahun depan, tahun politik ni Pak, agak sensitif kita mungkin. Maka kita mengkaji tafsir insyaAllah tidak mengarahkan kemana-mana, cuman kita akan melihat dari segi hukum Islam nanti bagaimana, termasuk diantaranya dalam memilih pemimpin. Bersalawat kita ke hadirat baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian, subuh ini kembali kita akan mengkaji salah satu surat di dalam Al-Quran. Kita kaji beberapa ayat terlebih dahulu. Pada subuh ini kita akan coba mengkaji surat ke-89 di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Fajr. Kita baca beberapa ayat yang akan kita kaji pada subuh kali ini. Firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashar wasyafa'i wal watar wal layli idha yasar hal fi dhalika qasamul lidhi hijar. Bapak Ibu sekalian, surat Al-Fajr ini Allah mulai dengan sumpah, wal fajri. Ada ulama yang menyebut yang Allah maksud dengan fajar di sini adalah waktu salat fajar. Kalau kita buka di dalam hadis, itu dipahami oleh ulama salat fajar itu yang mana? Ada yang menyebut salat fajar itu adalah salat 2 rakaat yang dikerjakan sebelum salat subuh. Jadi salat rawatib itu dalam sehari semalam ada 12. Ada nanti pendapat yang menyebut 10. Yang mana salat rawatib itu 1 subuh 2 rakaat qobliyah. Ba'diyah tak ada.
Kemudian salat zuhur 4 rakaat qobliyah, nanti 2 rakaat ba'diyah. Atau ada nanti yang bikin 4 rakaat qobliyah, 4 rakaat ba'diyah. Dibikin 4-4 untuk zuhur. Asar ini tidak ada salat ba'diyah, cuman boleh kita melakukan salat qobliyah asar. Kemudian maghrib boleh kita bikin qobliyah, yang dianjurkan yang ba'diyahnya 2 rakaat. Termasuk isya boleh kita bikin 2 rakaat qobliyah, yang dianjurkan ba'diyahnya. Maka Bapak Ibu sekalian, salat yang dilakukan 2 rakaat sebelum dan sesudah salat wajib itu yang dinamakan salat rawatib. Nah, 2 rakaat sebelum subuh ini sering pula disebut oleh para ulama dengan nama salat fajar. Jadi yang dibaca apa? Kalau yang dibaca, kalau menengok sunnah Nabi, yang lebih utama ketika rakaat pertama, apa yang dibaca suratnya Pak? Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua, Qul huwallahu ahad. Jadi itu saja. Jadi baca Yasin lepas salat fajar tuh. Apa sebab boleh? Boleh. Cuman ya selesai baca Yasin waktu subuh pun habis. Itu pula jadi masalahnya kan. Jadi yang pendek-pendek saja sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi. Boleh yang lain boleh saja. Cuman yang itu lebih utama. Sama dengan subuh Jumat. Subuh Jumat itu Nabi katakan sebaik-baiknya ketika sholat subuh, rakaat pertama dibaca surat As-Sajdah, rakaat kedua dibaca surat Hal ata 'alal insan. Itu kan keutamaan-keutamaan. Kalau mampu kita, maka dibaca itu. Jadi sunnahnya subuh itu bukan sujud sajadah. Ini kadang ada yang salah kaprah. Sunnahnya subuh Jumat itu bukan sujud sajadah, tetapi membaca surat sajadah. Kebetulan di dalam surat sajadah ada ayat sajadah. Maka ketika dibacakan ayat itu, kita disunnahkan untuk sujud tilawah atau sujud sajadah. Jadi jangan dipaksakan. Dalam arti kata lain, karena imam tak hafal surat sajadah, tapi maksa juga mau sujud sajadah, dibacalah surat yang lain. Apa contohnya? Yang paling pendek, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi setiap subuh ada masjid-masjid tertentu karena tidak hafal surat sajadah, tapi jamaah ngotot wajib sujud sajadah. Dijadikan satu hal yang harus, maka karena tak hafal surat sajadah, terpaksalah dibaca Iqra. Karena Iqra itu ayat terakhirnya wasjud waqtarib. Itu kata ulama termasuk dari ayat sajadah. Jadi kalau kebetulan nanti imam baca surat Al-Alaq itu Iqra sampai habis, lalu sujudnya, jangan ibu khawatir, jangan ibu anggap pula aliran sesat. Ada jamaah yang bertanya, ada sholat di masjid apa? Subuh. Itu ketika selesai baca ayat, langsung imamnya sujud. Setelah itu naik lagi, lain. Ini aliran apa ini? Tidak pernah nampak sujud sholat subuh berjamaah hari Jumat. Ada jamaah yang bertanya, sampai 3 kali sujudnya di dalam sholat subuh ini bukan aliran sesat nih Ustaz? Aliran sesat pula adanya. Maka ketika subuh Jumat itu sunnahnya membaca surat sajadah. Kebetulan di dalamnya ada ayat sajadah, maka dianjurkan sujud. Kalaupun kita tidak mampu, tidak hafal, ya boleh saja membaca surat-surat yang lain. Begitu. Tapi bukan berarti baca Iqra itu boleh, tidak dilarang, tidak. Cuman meyakini setiap subuh Jumat itu wajib sujud sajadah, sehingga harus dibaca ayat sajadah yang lain, itu yang salah kaprah. Maka yang pertama dipahami, wal fajri itu Allah bersumpah dengan menyebutkan waktu fajar. Salat fajar tadi ada yang berpendapat 2 rakaat sebelum subuh. Namun ada juga ulama nanti yang akan mengatakan salat fajar itu maksudnya adalah salat subuh itu sendiri. Karena kata Nabi Muhammad SAW, 2 rakaat salat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Begitu keutamaan salat fajar atau salat subuh, yang menyebut salat fajar itu adalah salat subuh. Karena salat subuh ini di antara 5 waktu yang paling berat subuh ini lah Pak. Kalau salat zuhur, asar, maghrib kita kan terjaga. Subuh ini yang sulit. Makanya kata Buya Hamka itu, kalau mau nengok kaum muslimin, tengoklah di lapangan pas salat Idul Fitri, Idul Adha. Itu orang Islam semua tuh Pak.
yang tidak pernah ke masjid, yang puasa kadang-kadang, yang sholat kapan teringat, yang zakat kalau lagi mau saja. Kalau sholat id datang semua itu. Apalagi hari raya kurban, pas motong kurban pasti datang juga itu. Nah, tetapi kalau mau nengok orang beriman, tengoklah jamaah sholat subuhnya. Karena sholat subuh inilah yang paling berat halangannya. Harus bangun ketika waktu dingin, lagi enak-enaknya tidur, terpaksa bangun. Maka kemudian harus berwudu, datang ke masjid. Maka itu beratnya tantangan sholat subuh. Maka kata para ulama, ketika Allah bersumpah di dalam Al-Quran dengan menyebutkan nama-nama tertentu dari makhluknya, ini menunjukkan makhluk tersebut ada keutamaan-keutamaan. Kalau kita manusia, Pak, tak boleh bersumpah dengan nama makhluk. Kalau kita manusia, kalau mau bersumpah, itu hanya dengan nama Allah. Di dalam bahasa Arab huruf sumpah itu 3, cuman ba, ta, wa, wallahi, billahi, tallahi. Maka kalau kita manusia bersumpah itu dengan nama Allah. Tapi Allah di dalam Al-Quran boleh bersumpah dengan nama-nama makhluk. Jadi kalau kita sumpah, tengok orang ambil jabatan, itu kan disumpah dengan nama Allah. Walaupun dia dengan Al-Quran di atasnya, tetap dia bersumpah atas nama Allah. Kalau sampai dia melanggar sumpahnya, kena kafarat. Tapi kafarat sumpah itu tak sama dengan kafarat berpuasa, meninggalkan puasa. Kalau kafarat sumpah itu, kalau ada orang bersumpah, lalu dia melanggar, apa kafaratnya? 1, memberi 10 orang miskin makanan. Nah, kemudian yang kedua, atau memberi pakaian 10 orang miskin, atau berpuasa 3 hari. Nah, itu kalau orang yang melanggar sumpah. Jadi kalau dia melanggar sumpah, maka kemudian dia berilah makan 10 orang miskin. Maka kata kawan saya, Pak, kalau ada pejabat sering undang orang makan di rumah, hati-hati lah. Apa sebab? Jangan-jangan bayar kafarat sumpah. Asal berjanji bohong, asal mengundang orang makan terus. Itu kata kawan tuh, Pak. Jadi kalau orang yang melanggar sumpahnya, kalau saya melakukan korupsi, saya bersumpah atas nama Allah, kalau saya korupsi, maka saya akan kena azab. Mending kalau begitu sumpahnya. Takutnya dia bersumpah, saya berjanji saya tidak akan korupsi atas nama Allah. Kalau saya korupsi nanti saya akan berjanji lagi. Itu jadi masalah, Pak. Asik berjanji terus. Setiap kali melanggar bayar kafarat. Setiap kali dia melanggar sumpah bayar kafarat, memberi 10 makan orang miskin. Kalau orang yang melanggar atau tidak melakukan ibadah puasa dengan sengaja, maka kafaratnya bukan 10 tapi 60. Itu bedanya. Dia sama-sama kafarat, cuman beda. Kalau orang melanggar, tidak melakukan puasa, sengaja membatalkan puasa dengan bercampur suami istri, maka kafaratnya yang pertama membebaskan seorang budak. Datang seorang laki-laki menemui Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya celaka ya Rasulullah." "Apa yang menyebabkan engkau celaka?" kata Nabi. Kata laki-laki itu, "Saya hari pertama puasa ya Rasulullah, saya bercampur dengan istri saya." Kata Nabi, "Kalau begitu bebaskan seorang budak." Kata laki-laki tadi, "Ya Rasulullah, saya tidak punya uang untuk membebaskan seorang budak." Budak di zaman itu paling murah kata para ulama sekitar 50 juta. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab membebaskan seorang budak yang pada waktu itu diperkirakan ketika dia membebaskan budak itu nilainya kurang lebih 100 juta. Begitu kafaratnya orang yang tidak melakukan puasa atau sengaja membatalkan puasa. Maka kata laki-laki tadi, "Tidak sanggup ya Rasulullah." Kalau begitu kata Nabi, "Kalau kau tak sanggup, puasa 60 hari 2 bulan." Kata laki-laki tadi, "Baru sehari puasa ya Rasul, lah batal mah." Macam mana pula lagi dengan 2 bulan? Lebih kacau lagi. Kata laki-laki itu, "Tak sanggup ya Rasulullah." Kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Kata laki-laki tadi, "Ya Rasulullah, jangankan ngasih 60 orang miskin, beberapa orang aja tak sanggup saya.
Maka ketika Nabi sedang berdialog dengan sahabat tadi, datanglah seorang laki-laki membawa sekeranjang kurma. Dalam riwayat menyebut sekeranjang anggur, lalu diberikan kepada Rasulullah. Maka kata Nabi, nah kalau memang kau tak sanggup memberi 60 orang miskin makanan, berikan saja sekeranjang kurma ini kepada orang yang paling miskin di sini. Apa kata laki-laki tadi? Ya Rasulullah, setahu saya tak ada yang lebih miskin daripada saya di kampung ini. Dia pula rupa yang paling miskin. Maka dengan tersenyum kata Nabi, kalau begitu bawalah sekeranjang kurma ini pulang ke rumah, beri makan untuk keluargamu. Sudahlah ndak puasa melanggar, dapat lo sekeranjang kurma. Tapi jadi contoh pula nih Pak, oh kalau gitu nanti ndak usah puasa, datang pula ke rumah Pak RW. Entah ada nanti nih. Ini terjadi di zaman Nabi karena Nabi membuat syariat. Sekarang kita sudah tahu hukum-hukum kafarat orang yang sengaja meninggalkan puasa. Jadi walaupun sama-sama kafarat namanya, tapi nanti berbeda antara kafarat puasa dengan kafarat yang bersumpah. Maka kalau kita manusia hanya boleh bersumpah menyebutkan nama Allah saja, sedangkan Allah sering bersumpah menyebut nama makhluk. Kata para ulama, kenapa Allah bersumpah dengan menyebutkan nama makhluk, dan nama makhluk yang paling sering Allah gunakan dalam sumpah adalah waktu. Coba tengok di dalam surat ini, wal fajar, demi waktu fajar. Nanti ibu kan bapak jumpa lagi surat ad-duha, wad-duha. Ada surat Allah bersumpah dengan malam, wal lail, demi malam. Ada Allah bersumpah dengan waktu subuh, was-subhi idza tanaffas. Ada Allah bersumpah dengan waktu siang, wan nahar. Ada Allah bersumpah dengan waktu asar, wal asri. Ada Allah bersumpah dengan waktu-waktu yang lain. Yang kata ulama, kenapa waktu yang paling sering Allah gunakan? Ini menunjukkan waktu itu mempunyai peranan penting, ada banyak keistimewaan setiap kita menggunakan waktu dengan baik. Jadi jangan kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita. Orang mati itu Bapak Ibu sekalian, mereka satu cuman keinginan mereka. Orang lah mati itu Pak, satu cuman keinginan mereka. Apa keinginan orang mati itu? Farji'na na'mal sholihan, hidupkan kami lagi ya Allah. Orang kalau dah mati itu ingin dihidupkan. Apa yang akan mereka kerjakan kalau hidup? Na'mal sholihan. Ya Allah, hidupkan saya lagi. Kalau saya dihidupkan lagi, saya mau sholat, saya mau zakat, saya mau berkurban, saya mau puasa, saya mau sedekah. Itu kata orang mati. Kalau lah mati baru minta dihidupkan. Kata malaikat, dulu pas hidup kemana? Dulu pas hidup kenapa tak berzakat? Dulu ketika hidup kenapa tidak puasa? Dulu ketika hidup kemana tak pergi sholat ke barokah? Dulu ketika hidup kenapa tak berkurban? Lah mati baru nak berkurban, lah mati baru nak sholat, lah mati baru mau melakukan amal soleh. Itu harapan orang yang sudah mati. Maka kita yang masih hidup, masih Allah berikan umur, dimanfaatkan untuk memperbanyak amal. Ini dekat lagi Idul Adha. Mana kita yang ada kelebihan, maka usahakan. Idul Fitri kemarin pulang kampung 10 juta habis rasanya. Beli bajunya, ongkosnya lagi, bawa oleh-oleh. Tahan kita sanggup 10 juta. Idul Adha berapa juta sih Pak? 2,5 juta cuman Pak ya? Paling murah. Al-Barokah memang tiap tahun saya tengok paling murah kurbannya 2,350. Di Ar-Rahman 2,6. Di beberapa masjid itu ada 2,7, 2,650. Kita 2.350. Nah, rayo Idul Fitri sanggup keluar lebih untuk pulang kampung. Padahal tidak harus sekali pulang kampung, tidak harus kita melakukan mudik segala macam, tidak harus beli baju baru, tetapi sanggup kita mengeluarkan. Sekarang ada yang lebih dianjurkan. Ini ibadah yang amat dianjurkan, yaitu kurban 2.350, dan termasuk dengan upah tukang, upah panitia yang membersihkan, termasuk upah orang yang menyembelih. Nah, tak sanggup kita. Maka Bapak Ibu sekalian, disinilah kata Allah, orang mati itu akan, kalau boleh mereka minta, mereka ingin dihidupkan lagi untuk melakukan amal soleh. Karena itu Allah sering bersumpah dengan menyebutkan nama waktu, demi siang, demi malam. Ini menunjukkan waktu yang Allah berikan kepada manusia itu adalah hal yang amat istimewa, yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Itu satu pendapat. Kemudian ada yang mengatakan yang Allah maksud dengan waktu fajar itu adalah waktu manusia dibangkitkan kembali. Karena kalau kita hitung, manusia itu kalaulah boleh dihitung waktu ia dari mulai dilahirkan sampai diwafatkan, maka waktu dia baru dilahirkan itu seperti pagi. Ketika usianya sedang, sebaik-baiknya itu diibaratkan waktu siang. Ketika orang akan wafat atau umurnya tinggal sedikit, sering disebut waktu senja, waktu sore. Maka wal fajar itu maksudnya setelah lewat malam kemudian terbit cahaya baru. Kata para ulama, maksud wal fajri itu Allah bersumpah dengan waktu nanti manusia dibangkitkan kembali. Itu makna wal fajar. Kemudian ini ayat 2 yang panjang. Allah bersumpah walayalin asyar, demi 10 malam. Bapak Ibu sekalian, 10 malam ini di dalam kitab tafsir diterangkan banyak sekali pendapat ulama. Ada yang mengatakan 10 malam yang Allah maksud di dalam surat Al-Fajr ini adalah 10 malam pertama bulan Muharram. Karena apa? Karena 10 malam pertama bulan Muharram itu terdapat banyak kemuliaan. Nabi ketika sampai di Madinah, lalu kemudian dia melihat orang Yahudi melakukan puasa di hari ke-10 pada bulan Muharram. Apa nama puasanya, Bu? Puasa Asyura. Lalu kata Nabi, mengapa kalian berpuasa hari ini? Kata orang-orang Yahudi, kami berpuasa hari ke-10 bulan Muharram karena hari ini Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Maka kata Nabi Muhammad, kalau begitu kaum muslimin lebih berhak atas Nabi Musa daripada kalian. Maka kaum muslimin pun dianjurkan berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram, namanya puasa Asyura. Tapi kata Nabi, untuk menyelisihi orang-orang Yahudi, maka kita berpuasa bukan hanya pada hari ke-10, tapi juga hari ke-9, hari Tasu'a namanya. Kata Nabi, kalau saya hidup tahun depan, saya akan berpuasa tanggal 9 dan 10 bulan Muharram. Kata Nabi, puasa 10 Muharram itu pahalanya sama dengan menghapuskan dosa-dosa 1 tahun yang sudah lewat. Tapi dosa-dosa kecil saja. Kalau dosa besar enggak. Kalau kemarin mau tes CPNS bawa apa sesajen letak di bawah pohon supaya diloloskan, itu tidak termasuk dosa kecil tuh. Itu dosa besar tuh. Harus dengan cara taubat. Tapi kalau dosa-dosa kecil mungkin pas sholat ingat makan, ketika kita umpamanya buang air tak bersih istinjanya, atau mungkin ketika berjanji agak mangkir sedikit. Nah, itu yang otomatis Allah ampuni ketika kita puasa Asyura. Dan kalau kita baca di dalam banyak riwayat, bulan Muharram itu memang banyak terjadi kejadian-kejadian penting. Ada yang mengatakan, kalau kita baca di dalam riwayat, Nabi Adam alaihissalam itu juga diciptakan pada bulan Muharram. Nabi Yunus alaihissalam dikeluarkan dari dalam perut ikan, itu pun pada bulan Muharram. Kemudian termasuk Nabi Musa diselamatkan tadi dari kejaran Fir'aun juga terjadi pada bulan Muharram. Termasuk Nabi Isa dilahirkan dan diangkat, itu juga terjadi pada bulan Muharram. Maka karena begitu banyak keutamaan bulan Muharram, sehingga ada ulama yang mengatakan walayalin asyar, 10 malam itu maksudnya adalah bulan Muharram. Maka mana Bapak Ibu nanti bulan Muharram yang ada kesanggupan, jangan disia-siakan puasa Asyura, puasa hari ke-10 itu. Ibu-ibu mana kemarin yang tak sempat melakukan puasa qadha ketika bulan Ramadan, ada yang batal, diqadha dulu nanti ketika bulan Syawal. Itu kemarin kalau kita sanggup. Karena ada ulama yang mengatakan kalau kita punya hutang puasa lalu ingin melakukan puasa sunnah, maka mana yang harus didahulukan, sunnahnya dulu atau qadhanya dulu? Maka ada 3 pendapat nanti. Satu dikatakan wajib dia selesaikan dulu qadhanya, karena yang qadha itu wajib. Ibu kemarin pas bulan Ramadan tak berpuasa, sebab apa? Sedang mengandung umpamanya. Maka kapan dia bisa melakukan puasa qadha? Nanti kalau sudah melahirkan. Ternyata baru melahirkan lewat bulan Muharram.
Nah, ya sudah, selesai bulan Muharram lah baru diqodho. Tidak juga sanggup. Apa sebab? Ibu tadi sedang menyusui. Kalau sedang menyusui, dia nanti puasa, tidak ada asinya, nangis anaknya. Lalu kapan? Nantilah kapan dia sanggup. Ternyata sampai bulan Sya'ban tak pula bisa puasa. Apa sebab? Lah mengandung pula balik. Nah, si ibu tu mengandung, melahirkan, setelah itu menyusui lah mengandung pula balik. Kalau begitu kasusnya, tidak usah dia qodho, maka fidyah saja. Itu dikiaskan dengan orang yang sakit, tidak ada harapan sembuh. Tapi kalau dia sanggup mengqodho, karena maaf halangan saja kemarin pas Ramadan, qodho dulu kata ulama, baru dia puasa Syawal. Nah, selesai puasa Syawal, baru nanti dia melakukan puasa-puasa sunnah yang lain. Ada nanti puasa pada bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah namanya. Nanti setelah Zulhijjah Muharram, ada puasa Asyura namanya. Maka qodhonya harus selesai dulu kata ulama. Itu yang pertama pendapat. Yang kedua, kemarin bulan Syawal ada yang berpendapat kalaupun qodhonya belum selesai tapi waktunya mepet, maka dia boleh puasa sunnah dulu. Contoh, ibu kemarin tidak dapat puasa, tidak dapat mengqodho karena memang dalam kondisi mengandung. Lalu nanti baru mampu puasa sudah di awal-awal bulan Muharram, baru sanggup puasa. Maka mana yang didahulukan? Qodho ada 10. Kalau kita mengqodho dulu, maka otomatis Muharram tak dapat kita puasa. Maka dalam kondisi itu kata ulama, maka boleh dia puasa sunnah dulu. Sama dengan orang yang belum mengqodho puasa, lalu mau puasa Syawal, tapi sudah di ujung bulan Syawal. Karena biasanya orang puasa Syawal di tempat kita nih Pak, banyak di ujung-ujung. Kalau di beberapa daerah macam Bangkinang itu kan serentak satu kampung mereka puasa hari kedua Syawal, langsung puasa 6 namanya. Jadi tidak ada yang bertamu-tamu ke rumah. Kalau kita kadang sedang puasa, tamu datang ke rumah. Kan di situ masalahnya. Kita puasa, orang bertamu. Kita hidangkan makan, tamu makan, awak enggak. Maka tamu tadi merasa tidak enak hati. Tuan rumah puasa pula rupanya, awak makan. Mau diajak makan tidak enak. Maka dalam kondisi itu kata ulama, orang yang sedang puasa sunnah ketika datang tamu lebih afdol dia batalkan. Tapi puasa sunnah Pak, jangan puasa wajib. Kalau puasa wajib di ujung Ramadan datang orang pulang kampung ke rumah awak, lalu hidangkan makan, dia musafir. Kita dalam keadaan berpuasa mukim, tentu wajib, tidak usah dibatalkan. Ini puasa sunnah. Kata Nabi, ketika seseorang puasa sunnah, lalu datang orang bertamu atau kita yang bertamu ke rumah orang, lalu dihidangkan makan, maka lebih afdal dia makan, batalkan puasa. 2 dapat pahala. Apa dia? 1, pahala menghormati tamu, memuliakan tamu itu pahalanya besar juga. Kedua, dia juga dapat pahala puasa sunnah, cuma dihitung sampai ketika dia membatalkan, tidak full dong. Kalau full tadi dapat 100 Pak, tapi kalau batal yang umpama zuhur ada tamu dapat 60, jadilah dapat pahala juga. Tidak dibatalkan langsung total. Kalau orang tidak puasa Ramadan kan tak dapat sama sekali, qodho nanti di lain hari. Tapi ketika dia buat puasa sunnah, dia batalkan karena ada tamu, maka dapat 2 kata Nabi. Nah, maka itu kadang karena kita pada bulan Syawal itu banyak berkunjung, sering bertamu ke rumah orang, maka kadangkala jarang puasanya di awal, di ujung kadang, atau di pertengahan. Karena Syawal itu kan tak harus berurutan, tak harus di awal, boleh kita pisah-pisah, boleh dibikin di ujung. Nah, maka ketika di ujung kita ada qodho puasa umpamanya 7 hari ibu batal. Sementara waktu tinggal 6 hari atau 7 hari lagi Syawal, mana yang harus didahulukan? Kata ulama, dalam kondisi itu lebih afdal dia dahulukan Syawal. Apa sebab? Karena Syawal hanya bisa dilakukan di bulan Syawal, sedangkan qodho masih bisa sampai bulan Sya'ban. Begitu. Termasuklah nanti kalau ibu baru kan bisa mengqodho puasa di bulan Muharram, atau nanti di bulan Zulhijjah umpamanya baru betul-betul bisa. Orang umpamanya kalau menyusui kan hamil kan lama tuh halangannya, tidak bisa dia berpuasa, barulah di awal-awal Zulhijjah sanggup puasa. Sementara besok puasa Arafah, mana yang harus didahulukan, qodho atau Arafah? Kata ulama, dalam kondisi itu dahulukan Arafah, karena Arafah hanya bisa dilakukan hari itu saja, qodho masih bisa dilakukan di hari-hari lain. Nah, begitu dia. Maka ketika kita sanggup nanti berpuasa pada bulan Muharram, itu sunnah dilakukan.
Akan tetapi juga Bapak Ibu sekalian, pada bulan Muharram itu kalau menengok sejarah dianjurkan puasa karena banyak hari-hari penting. Tetapi tentu ini tidak ada kaitannya. Ada beberapa kelompok agama ketika bulan Muharram ini mereka juga agungkan. Apa sebab? Ini biasanya yang dilakukan oleh kaum-kaum Syiah. Karena pada 10 Muharram itu juga selain hari Asyura, hari dibebaskannya Nabi Yunus dari perut ikan, dikeluarkan dari perut ikan, hari selamatnya Nabi Musa, pada hari ke-10 bulan Muharram itu juga tahun 61 Hijriah, kalau kita tengok sejarah, juga hari wafatnya cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kata orang-orang Syiah, ketika 10 Muharram itu mereka bikinlah tradisi mengingat bagaimana kematian Husain tadi, maka oleh mereka dibikinlah tradisi 10 Muharram itu ada peristiwa Karbala, nama mereka diluka-lukai badan mereka. Ada yang kepalanya diapakan pakai parang, ada yang punggungnya. Itu menjadi kebanggaan kalau mereka bisa melakukan itu. Justru di dalam agama Islam ini yang diharamkan. Melukai badan, kemudian menyiksa diri, itu yang diharamkan. Tato itu Pak, diharamkan kenapa? Karena salah satunya menyiksa diri. Karena tato itu kan memang ditusuk pakai jarum tuh Pak, supaya tinta tadi masuk ke dalam kulit. Maka itu kata para ulama, kalau ada orang yang bertaubat, dulu badannya banyak tato, maka kalau seandainya menghapus tatonya harus menyiksa dirinya kembali, maka tak usah dihapus. Kalau dulu orang kalau ada tato kan cara menghapus disetrika Pak, baru hilang. Kalau caranya seperti itu kata para ulama, maka tak perlu dihapus. Karena memang umumnya tato itu tak menghalangi air sebenarnya. Apalagi kalau tatonya di sini atau di kaki kan bukan anggota wudhu juga. Cuman kalau dihitung begitu, kalau wudhu memang tak kena, mandi bagaimana? Maka kata para ulama, sebenarnya tato tadi itu dimasukkan ke dalam kulit sehingga tidak menghalangi air. Lalu di mana letak keharaman tato tadi? Karena menyiksa badan. Karena menyiksa badan itulah faktor utama tato tadi diharamkan. Lalu sekarang mau dihilangkan dengan menyiksa balik, kata ulama, kalau seandainya menyiksa balik, tidak perlu ia dihapus. Tapi kalau seandainya membersihkannya dengan tidak menyiksa, kalau sekarang kan sudah ada laser tuh Pak. Jadi ditembakkan pakai laser, tapi kecil-kecil aja apanya tuh cahayanya. Kalau besar nanti tidak tato, hilang awak-awak pun hilang kan. Nah maka ditembakkan pakai laser sehingga hilang dia. Kalau dengan cara ini maka dianjurkan. Maka Bapak Ibu sekalian, menyiksa badan, meluka-lukai anggota tubuh ini diharamkan. Tradisi ini oleh orang Pariaman ditiru pula nih Pak. Karena ibu bapak orang Pariaman apa namanya tuh Pak? Tabui. Ada wayak tabui biasanya pada bulan Muharram. Itu di daerah pantai apa nama Pariaman itu Pak? Gandoria Pak ya. Pantai Gandoria, dibikinlah di sana. Apa yang dibikin pada waktu itu? Mereka mempunyai keyakinan ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib ini dipenggal kepalanya, maka pada waktu itu ada buruk yang pergi naik ke langit membawa tabut. Tabut itu ada sebuah kotak yang oleh sebagian tokoh dianggap di dalam kotak itulah terdapat Taurat yang asli, terdapat kitab Injil yang asli, terdapat tongkat Nabi Musa, kata ada sebagian kelompok yang mengatakan demikian. Maka kemudian ketika Husain wafat, ketika Husain dibunuh, tabut ini diangkat kembali oleh seekor buruk naik ke langit. Maka itu dalam tradisi tabut itu kan biasa dibikinlah miniatur buruk, lalu diletak tabut di atasnya. Tabut ini istilahnya tabut kata orang-orang Pariaman. Itu kan diarak, itu biasanya nanti ujung-ujungnya dicampakkan ke laut. Berbagai macam tradisi. Ini sebenarnya tradisi Syiah. Ada kaitannya itu. Maka oleh sebagian ulama di daerah Sumbar itu banyak yang mengkritisi kegiatan ini. Cuman oleh pemerintah setempat, ini bukan produk agama, katanya ini produk budaya. Karena itu daya tarik pula masyarakat. Ketika dibikin itu banyak orang yang datang, banyak keuntungan ekonomi yang didapatkan. Maka tetap ada dibikin di beberapa tempat, bukan hanya di Pariaman, ada di beberapa tempat, di Bengkulu ada dibikin tradisi ini. Nah Bapak Ibu sekalian, tentunya tradisi ini kalau kita tengok dari sudut pandang Islam tentu salah. Seperti yang saya katakan, dengan meluka-lukai diri tadi, itu tentu suatu tradisi yang salah. Karena memang kalau memang kita menganggap
kematian atau wafatnya Husain itu adalah satu kejadian yang amat memilukan, tentu dengan tidak cara melukai diri kita pula. Maka ketika Husain itu wafat, seluruh keturunannya pun dibunuh. Jadi ada kurang lebih 72 anak cucu Nabi Muhammad itu dibantai habis ketika di Karbala. Lalu ada yang bertanya, kalaulah semuanya dibantai habis, lalu yang jadi habaib sekarang tuh anak dari keturunan siapa? Karena dia bertanya seperti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, yang dibantai semua yang ada yang ikut dengan Husain pada waktu itu. Ada seorang anak dari Husain ini yang selamat, namanya Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin inilah yang kemudian menurunkan generasi-generasi dari keturunan Nabi Muhammad selanjutnya. Kalaulah seandainya keturunan Nabi Muhammad itu tak ada, maka batallah satu hadis Nabi. Karena kata Nabi, nanti pada hari akhir akan muncul Imam Mahdi. Imam Mahdi itu dari mana? Ya, dari keturunanku. Kalau tidak ada keturunan Nabi, berarti tidak akan ada Imam Mahdi nanti. Artinya memang masih ada keturunan Nabi Muhammad sampai hari ini. Dari jalur mana? Itulah dari jalur Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Itu keturunan yang ada sampai hari ini. Jadi dari Ali Zainal Abidin namanya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama, 10 malam pertama yang dimuliakan itu adalah 10 Muharram. Maka kita dianjurkan puasa nanti pada hari ke-9, termasuk hari yang ke-10. Kemudian ada juga ulama yang mengatakan walayalin asyar, 10 malam itu maksudnya 10 malam terakhir Ramadan. Karena juga mulia. 10 malam terakhir Ramadan itu kata Nabi, carilah salah satu dari malam-malam ganjil di 10 malam terakhir itu, malam Lailatul Qadar. Kata Allah di dalam Al-Quran, kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yang kita peringati sebagai nuzul Quran. Cuman yang jadi masalah, kalau kita tengok antara hadis Nabi dengan Al-Quran, dengan tradisi kita, ini tidak nyambung. Apa contohnya? Allah menyebut, Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Kata Nabi, Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Kita peringatan nuzul Quran malam 17. Nah, kan tak nyambung nih Pak. Kata Nabi, nuzul Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir, enggak 17. Kita peringatan nuzul Quran umumnya di mana-mana masjid malam ke-17. Judul Ramadan pun biasa malam 17 itu nuzul Quran. Maka kata para ulama, nuzul Quran yang diperingati malam 17 itu yang mana? Maka itu nanti dikaji di dalam tafsir. Kata Allah, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata ulama menafsirkan ayat ini, yang Allah turunkan malam Lailatul Qadar itu bukan ayat yang pertama yang diturunkan kepada Nabi, tetapi yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu Al-Quran lengkap, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Itu yang malam Lailatul Qadar. Dari situlah nanti malaikat Jibril menyampaikan ayat per ayat, surat per surat kepada Nabi Muhammad. Jadi yang dimaksud yang diturunkan malam Lailatul Qadar itu Al-Quran lengkap dari langit Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah namanya. Yang diturunkan malam ke-17 itu surat pertama Al-Alaq, Iqra sampai ayat kelima. Itu yang malam ke-17 disampaikan kepada Nabi saat di Gua Hira. Jadi yang kita peringati nuzul itu nuzul yang mana? Al-Quran yang pertama kali diturunkan. Karena itu, jadi kalau ditengok nanti dengan peristiwa turunnya Al-Quran pertama kali pada malam Lailatul Qadar, kita bikin pada malam 17. Kan sebagian kalangan bingung. Allah menyebut turun malam Lailatul Qadar, awak peringatan malam 17. Berarti malam 17 masuk Lailatul Qadar juga? Tidak, kata para ulama, sesuai dengan hadis Nabi, 10 malam terakhir saja adanya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu kemuliaan 10 malam terakhir karena ada satu malam namanya Lailatul Qadar. Karena kemuliaan itulah orang biasanya padat masjid 10 malam terakhir. Awak justru jarang jadi lapang masjid di 10 malam terakhir. Nabi ketika 10 malam terakhir mengencangkan ikat pinggangnya dan iktikaf di masjid. Awak 10 malam terakhir kok iktikaf di depan masjid, belakang masjid, sambil main bala nambah ya.
Itu banyak tuh sampai malam-malam terakhir Ramadan. Kata Nabi memuliakan 10 malam terakhir dengan memperbanyak iktikaf, baca Al-Quran. Kita kadang 10 malam terakhir ini yang sibuk cari baju baru, yang sibuk bikin kue, yang sibuk membuat semua apa yang perlu kita siapkan untuk hari raya 10 malam terakhir. Padahal 10 malam terakhir inilah yang paling baik dari 30 malam Ramadan itu. Karena salah satunya ada nuzul Quran. Awak ada iktikaf di situ Pak 10 malam terakhir? Alhamdulillah. Rame jemaah Pak. Adalah. Ada 5 orang Pak ya. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, begitu kemuliaan 10 malam terakhir, sehingga kata ulama walayalin asyar, 10 malam terakhir yang Allah maksud dalam surat Al-Fajr ini 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi sayang sebenarnya kalau 10 malam terakhir ini awak kosongkan masjid. Kita jangan sampai dikosongkan, jangan 10 malam pertama saja ramai, 10 malam terakhirnya kosong. Kemudian pendapat yang ketiga, walayalin asyar itu maksudnya 10 malam pertama bulan Zulhijjah. Nah, ini pendapat yang ketiga. Jadi 3 pendapat ini. Kenapa 10 malam pertama bulan Zulhijjah? Karena 10 malam pertama bulan Zulhijjah itu pun mulia. Orang pelaksanaan ibadah haji itu terjadi pada puncaknya, terjadi di hari ke-9 Zulhijjah, wukuf di Padang Arafah. Mana orang yang sedang naik haji wukuf di Padang Arafah, mana yang sedang tak naik haji dianjurkan berpuasa. Apa nama puasanya tadi? Arafah. Puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Kata Nabi, puasa Arafah itu lebih hebat pada puasa Asyura. Kalau puasa Asyura itu menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lewat, puasa Arafah itu menghapuskan dosa-dosa kecil setahun yang telah lewat dan setahun yang akan datang. Itu kata Nabi. Jadi sayang sekali kalau ini dilewatkan. Tapi jangan diniatkan pula untuk berbikin dosa pada waktu puasa Arafah. Awak kan suku berdutu di hari puasa jelah Arafah, kan otomatis diampunkan dosa itu. Nah, itu tujuannya. Tentu ketika kita berpuasa Arafah, kalau ada nanti dosa yang tak sengaja kita lakukan, maka otomatis dengan puasa Arafah itu kata Nabi terhapuskan dosa-dosa kecil itu. Maka Bapak Ibu sekalian, itu pertama keutamaan pada bulan Zulhijjah itu ada puasa Arafah. Orang puncak dari ibadah haji itu adalah wukuf di Padang Arafah. Kemudian kita yang tidak berwukuf, yang tidak naik haji juga dianjurkan berkurban. Inilah amalan yang sebentar lagi kan kita lakukan. Kata Nabi, siapa yang berkurban, maka dari awal bulan Zulhijjah sampai nanti ternaknya disembelih, maka ada pendapat yang mengatakan haram dia memotong kukunya, haram dia memotong rambutnya, haram dia memotong bulu apapun yang ada di badan. Nah, itu satu pendapat. Ada lagi yang mengatakan makruh. Cuman pendapat yang paling kuat mengatakan haram. Jadi menjaga kemuliaan 10 awal Zulhijjah itu, mana ibu bapak yang ikut kurban besok, jangan potong apapun yang ada di badan. Mulai kapan? Mulai dari awal bulan Zulhijjah sampai nanti ternak kita disembelih. Kalau kita melaksanakannya pas hari ke-10, lah disembelih ternak tadi, dah disembelih kurban kita, barulah aku nak dipotong, potonglah. Tapi kalau belum, jangan. Itu kata Nabi dipahami oleh para ulama, sebagian besar menganggap haram bagi yang ikut berkurban. Yang enggak ya terserahlah. Bagi yang ikut apapun itu, mau dari kukunya, rambut di kepalanya, tah bulu romanya, tah segala macam bulu lah, apapun bulu yang tumbuh di badan, tak boleh selama 10 hari itu. Mulai dari awal Zulhijjah sampai nanti disembelih hewan kurban kita. Itu juga bentuk kata Nabi kemuliaan bulan Zulhijjah. Supaya apa? Supaya nanti ketika kita di hari akhirat, banyak anggota badan ini yang kan mendapatkan syafaat karena kita melakukan ibadah kurban tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, itu ibadah kurban merupakan ibadah yang agung juga. Mana kita yang sanggup, maka kita tunaikanlah ibadah kurban. Ada yang bertanya, kalau belum akikah macam mana, boleh tidak kurban? Nah, maka Bapak Ibu sekalian, akikah itu sebenarnya tidak ada kaitannya dengan kurban. Akikah itu tanggung jawab orang tua.
Kurban itu sunnah bagi diri kita sendiri. Maka kalau akikah itu kata Nabi, seorang anak yang lahir maka tergadaikan sampai diakikahkan pada hari ke-7. Kalau tidak sanggup hari ke-7, hadis lain menyebut boleh hari ke-14. Kalau tidak sanggup boleh hari ke-21. Itu hari-hari yang utama. Jadi kalau kita punya anak, Pak, Bu, kapan sebaiknya diakikah? Hari ke-7. Kemudian hari ke-21, hari ke-14 kalau tak sanggup, atau hari ke-21. Kalau tak sanggup juga boleh sebelum dia akil balik. Kalau yang laki-laki akil balik itu sebelum ketika dia bermimpi itu dah akil balik. Kalau perempuan sampai masuk masa haidnya. Nah, kalau sudah lewat dari usia ini dia sudah tidak akil balik, maka anak tadi boleh diakikahkan orang tua, atau boleh juga dia mengakikahkan dirinya sendiri. Jadi kalau ibu atau bapak raso-rasonya dulu waktu kecil belum diakikah, lalu sekarang kita sanggup, itu bukan kewajiban kita, tapi kita mau sedekah atas nama orang tua. Kita akikahkan diri kita sendiri, setelah besar boleh, tapi bukan tanggung jawab kita lagi. Sunnahnya yang dianjurkan itu ketika anak masih kecil, tanggung jawab orang tuanya. Ketika kita besar mau mengakikahkan diri sendiri, karena dulu belum akikah boleh. Cuman itu kita lakukan sendiri sebagai bentuk bakti kepada orang tua, meringankan beban orang tua boleh. Tapi kalau dah besar akikah saja, tidak usah pakai cukur rambut, tidak usah pakai digendong-gendong pula. Nah, itu kalau yang masih kecil bayi bisa lah. Kalau dah besar pakai keliling pula, dicukur-cukur pula rambut, kan lain bentuknya. Maka Bapak Ibu sekalian, nah orang yang belum akikah atau mereka yang sudah besar merasa dulu kecilnya belum akikah, itu bukan tanggung jawabnya sebenarnya. Kalau dia mau berkurban silakan, kurban saja. Akikah itu tanggung jawab orang tuanya. Maka Bapak Ibu sekalian, itu tentang kurban dan akikah. Dan di dalam banyak hadis juga diterangkan akikah itu pun sama dengan kurban. Maksudnya akikah itu tidak mesti dengan kambing, tapi dia juga bisa hewan yang boleh dikurbankan, maka juga boleh diakikahkan. Begitu kata pendapat para ulama. Artinya kalau bapak umpamanya punya anak 3, yang laki-laki 1 perempuan, 3 orang anak laki-laki, 1 laki-laki, kan sunnahnya 2 ekor kambing kalau sanggup. Kalau tidak sanggup pun 1 ekor boleh. Sebab Nabi Muhammad pernah mengakikahkan Hasan dan Husain dengan 2 ekor kambing saja. Aturnya kalau Hasan dan Husain 2 orang, aturnya kan 4, 2. Tapi Nabi cuma mengakikahkan 2 saja. Ini kemudian kata ulama boleh 1-1. Nah, kita punya anak 3, sunnahnya kan 2. Kalau laki-laki kalau 3 berarti 6 kambingnya. Tambah perempuan 1, berarti 7. Nah, bagaimana? Maka kata ulama, kalau dia mau kurban dengan seekor sapi atau akikah dengan seekor sapi boleh. Jadi apa hewan yang boleh dikurbankan kata para ulama itu juga boleh diakikahkan. Cuman tetap lebih afdal pakai kambing. Nah, lebih afdal pakai kambing kalau dalam hal akikah. Tapi kalau dia mau dibikinnya pakai sapi atau onta, belum pernah orang akikah pakai unta, cobalah. Ada 10 orang kita punya anak mau diakikahkan serentak pakai seekor onta, karena onta itu boleh untuk 10 orang. Kalau sapi kerbau itu kan cuma 7, kambing 1. Maka Bapak Ibu sekalian, itu tentang kurban. Maka ketika kita mau berkurban belum akikah, sah saja kita melakukan ibadah kurbannya, tidak mesti diakikah, karena akikah merupakan tanggung jawab orang tua kita. Maka Bapak Ibu sekalian, inilah amalan yang nantinya kalau ada kesempatan nanti, ini udah masuk waktu syuruk, kita membahas masalah kurban ini syuruk 6.14 ya. 6.11. Jadi kurban ini Bapak Ibu sekalian, ini hanya bisa kita lakukan pada hari-hari tasyrik saja. Sebenarnya banyak pembahasan bab kurban ini. Kita bagaimana hubungan kita terhadap non-muslim. Yang kebetulan tidak betul sapa, apakah ini urusan sampai di akhirat atau tidak, Ustaz? Kalau memang baik. Silaturahmi itu kan antara sehipan, Iya. Yang di luar keyakinan kita. Kita tidak betul sapa, apakah ini urusan sampai ke akhirat? Baik Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW mengatakan seorang muslim yang tidak saling bertegur sapa, dalam arti kata lain bertegur sapa ini berjumpa tiap hari. Kalau tidak berjumpa lain cerita lah. Kita di sudut sana rumah, saya di sudut sana tidak pernah tegur, harus ditegur setiap 3 hari sekali. Tidak, itu maksudnya. Kita bertemu setiap hari, berjumpa tiap hari, mungkin satu tempat kerja, cuma awak tidak bertegur sapa sama dia. Asalkan kawan tukang lewat depan awak belok ke kanan, dia belok ke kiri.
Begitu terus. Nah, maka Bapak Ibu sekalian, dalam bab muamalah, maka semua orang tetap kita perlakukan sama, kata para ulama. Artinya dalam bab muamalah, tolong menolong, ketika bab pinjam meminjam, jual beli, itu sama saja antara seorang laki-laki dengan yang lainnya. Ketika ada tetangga Nabi seorang Yahudi sakit, beliau jenguk. Oh, ini Yahudi ini tidak usahlah dijenguk, biar aja lah. Tetangga tapi, apalagi dia orang dekat, tetangga kita. Maka Bapak Ibu sekalian, walaupun dia non muslim, maka hubungan baik tadi tetap harus dijaga, kecuali memang musuh dalam agama. Nah, itu lain cerita. Contoh, memang kita bermusuhan di zaman Nabi, ada perang antar agama, atau mereka kafir harbi. Kafir harbi itu orang yang tak seagama tapi memusuhi kita. Itu kafir harbi namanya, Pak. Antara orang Palestina sama orang Israel. Israel suka mengganggu mereka. Ini harbi tadi. Mereka yang tak seakidah tapi memusuhi kita, itu namanya harbi. Tetapi kalau mereka tak seagama tapi mereka baik perilakunya, artinya mereka tak pernah memusuhi kita, ini namanya zimmi. Orang zimmi walaupun tak seakidah, maka tetap harus berlaku baik kita kepada mereka. Kalau ada masalah, kita selesaikan baik-baik. Tidak bertegur sapa, termasuk dalam kaedah yang tadi, tetap harus kita tegur sapa. Dalam arti kata tegur sapa tadi, ada masalah kita dengan dia yang tak terselesaikan. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak mesti dia kan kafir aja lah, kita tidak dapat. Tetap Bapak Ibu sekalian, karena bisa jadi dengan cara kita bermuamalah yang baik, ini membuka pintu hidayah pula bagi orang lain. Jadi tetap ketika kita tidak bertegur sapa, itu terhitung dosa. Kalau memang tegur sapanya tadi tidak terjadi karena ada masalah dengan dia. Tapi kalau tidak ada masalah, tidak bertegur sapa, lantaklah. Dalam arti kata, yang dimaksud oleh Nabi tadi, dia tinggal satu tempat tinggal, seperti dia saudara, tapi tidak bertegur sapa. Atau dia mungkin setiap hari bertemu, tetapi mereka tidak bertegur sapa, karena mungkin ada permasalahan yang belum diselesaikan, maka selesaikan cepat. Karena bisa jadi nanti masalah itu, Bapak Ibu sekalian, ini yang nanti akan menjadi penghalang kita di akhirat. Jadi tidak mengkira apakah dia seorang muslim ataupun tidak. Jangankan dengan orang non muslim, Pak, dengan hewan saja kita tidak boleh bikin kesalahan. Maka itu ketika menyembelih hewan itu, cuman harus berbuat baik, kata Nabi. Ketika menyembelih hewan harus dengan pisau yang tajam, jangan aniaya. Artinya dengan hewan saja harus berbuat baik. Sampai kita menganiaya, kena azab pula di akhirat. Ketika menyembelih hewan, jangan disembelih di depan hewan yang lain. Kan gitu adab menyembelih kurban. Jangan awak nyembelih kambing depan kambing. Awas lah, habis koang lehan. Tak boleh begitu, kata Nabi. Nyembelih hewan, jauhkan dulu yang belum. Ini disembelih dulu. Ini adab. Padahal ini hewan. Kenapa? Jaga pula perasaannya. Hewan saja dijaga perasaannya, kata Nabi. Sampai kita menyakitinya, maka ketika nyembelih harus dengan pisau tajam, sekali bunuh, sekali sembelih, selesai. Tidak menyakiti. Artinya hewan pun tak boleh disakiti, apalagi orang. Walaupun dia beda agama, beda suku, beda apa segala macam, tetap mereka manusia, tetap harus dijaga hubungan baik. Sampai kita menyakitinya, tidak bertegur sapa, tidak meminta maaf, maka tetap akan kena azab. Begitu juga, Pak. Jadi tidak ada hitungan dengan tumbuhan, dengan hewan, kata Nabi, harus dijaga hubungan baik, apalagi dengan manusia. Jadi tetap, Pak, ya. Ada lagi, Pak? Bu? Tak ada, Pak, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, itulah kajian kita pada subuh kali ini. Semoga bermanfaat, menjadi amal bagi kami yang menyampaikan, dan menjadi ilmu bagi kita mendengarkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.